Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuka Anatusya Sabila. NIM saya 240101110017. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ragam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Arlis Muryani MPD. Sebelum saya menjelaskan apa itu ragam bahasa Indonesia, saya akan menceritakan sedikit tentang apa itu bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara Indonesia. Bahasa ini sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak lama sebelum Belanda menjajah Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas bangsa Indonesia dan pemersatu masyarakat multikultural. Sebagai bahasa nasional, sementara sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam ranah resmi seperti pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa sangatlah penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh dan bisa diterapkan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bahasa Indonesia tidak akan hilang. Mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak hanya untuk pelajar dan mahasiswi saja, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengertian ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu ragam yang berarti macam atau jenis, dan bahasa berarti berinteraksi atau percakapan yang baik. Ragam bahasa adalah bentuk-bentuk bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian yang disesuaikan dengan faktor-faktor seperti topik, tujuan, hubungan antar penutur dan mitra tutur, serta situasi komunikasi. Ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat monolitik atau tunggal, tetapi bersifat polifungsi atau multifungsi. Ragam bahasa juga menunjukkan adanya kreativitas dan dinamika dalam penggunaan bahasa oleh masyarakat. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa pengertian ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Bahman tahun 1990. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ada menurut Dendi Sugono tahun 1999, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu yang pertama, masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, atau ketika kita sedang mengobrol dengan teman, ketika sedang nongkrong, percakapan sehari-hari, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Jadi kita menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal atau bahasa santai. Yang ketiga, ada menurut Fishman tahun 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penyebab terjadinya ragam bahasa. Sebagai fenomena sosial, penggunaan bahasa tidak hanya bergantung pada faktor logistik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-verbal.
Faktor lainnya adalah lokasi geografis, waktu, sosial budaya, dan faktor situasional. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut mendorong perbedaan penggunaan bahasa. Perbedaan tersebut akan tercermin dalam pengucapan, pilihan kata, dan penerapan aturan tata bahasa. Perbedaan atau varian dalam bahasa yaitu masing-masing menyerupai pola umum bahasa induk disebut ragam bahasa. Ragam bahasa timbul sering terjadi dengan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Faktor budaya bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran. Yang kedua, ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, ada faktor perbedaan demografi. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk, terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis, serta faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah permukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Ada beberapa jenis-jenis ragam bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu dan secara detail. Yang pertama, ada ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ragam dialek. Dialek yaitu variasi bahasa dan sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah, atau acara tempat tinggal penutur. Dalam istilah lama disebut sebagai logat. Logat yang paling menonjol, yang mudah diamati ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B atau pada posisi awal nama-nama kota. Seperti dalam penyebutan suatu daerah seperti Bandung, Banyuwangi, atau realitas perjalanan kata seperti pendidikan, tabrakan, kenaikan, gerakan. Perbedaan logat daerah terlihat dari segi tata bunyinya, yakni pada pelafalan bunyi T dan D. Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turunan naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Di daerah Jawa dan daerah Bali. Kalau di daerah Jawa mungkin untuk sebagai contoh saya berikan kata putih. Kalau di Jawa mungkin menyebutnya putih, atau kalau orang yang terlalu medok banget itu kan putih itu. Nah, sementara di Bali penyebutan kata T itu, mohon maaf bila saya salah menyebutnya, bisa dikoreksi, seperti putih. Seperti T-nya itu ada TH-nya itu loh. Jadi itu penyebutannya itu putih. Nah, seperti itu. Yang kedua ada ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penuturan bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh sekelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Semisal seperti kita menggunakan bahasa Inggris,
Mungkin untuk orang yang berpendidikan jelas sudah mendapat materi tentang bahasa Inggris, jadi mungkin sedikit tahu cara membacanya, cara pelafalannya, aksen-aksennya jelas berbeda. Mungkin dengan yang tidak berpendidikan akan sulit untuk menirukan apa yang dilafalkan. Yang ketiga, ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan, peraturan, dan perundang-undangan, seperti acara rapat, acara resmi, acara kenegaraan. Nah, di sini ada ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi atau menggunakan kata ganti yang formal dan baku. Yang keempat, menggunakan EYD atau ejaan yang dibenarkan. Yang terakhir, menghindari unsur kedaerahan. Nah, yang terakhir ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti pergaulan atau percakapan pribadi, atau seperti kita sedang berbicara dengan orang tua di rumah, sedang bersantai bersama teman-teman, sedang nongkrong. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan, atau sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Nah, sekarang yang kedua, ada ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ada 3, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada ragam lisan. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerakan tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Contoh ragam lisan yaitu yang pertama ada ragam bahasa cakapan, yang kedua ada ragam bahasa pidato, yang ketiga ragam bahasa kuliah, yang terakhir ada ragam bahasa panggung. Nah, sementara itu ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu ada yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang selanjutnya, terikat ruang dan waktu. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, berikut saya jelaskan kelebihan dan kekurangan dari ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan yaitu mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan. Yang keempat, faktor kecepatan. Yang kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang terakhir, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Nah, sekarang ada kekurangan ragam bahasa lisan, yaitu yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Yang terakhir, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Nah, yang kedua ada ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan
dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pemilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Nah, ada beberapa contoh ragam tulis. Yang pertama, ragam bahasa teknis. Yang kedua, ragam bahasa undang-undang. Yang ketiga, ragam bahasa catatan. Dan yang terakhir, ragam bahasa surat. Nah, sekarang saya akan memberikan ciri-ciri dari ragam bahasa tulis, yaitu yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kelebihan dan kekurangan dari ragam bahasa tulis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang terakhir, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kelemahan ragam bahasa tulis. Yang pertama, alat atau sarana yang dapat menjelaskan pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya, bahasa tulis pun harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Yang terakhir, hal tidak ada dalam bahasa tulis pun tidak dapat diperjelas. Nah, sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ada ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara atau bahasa teknis keprofesionalan seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Yang ketiga, ada ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini, termasuk media massa audio atau radio, audiovisual atau televisi, dan multimedia atau internet. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam khusus jurnalistik termasuk dalam ragam bahasa ringkas. Yang keempat, ada ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran fantasi dan lukisan angan-angan.
penghayatan lahir batin, peristiwa, dan khayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal ini, istimewa karena kekuatan efeknya pada pendengar atau pembaca dan istimewa cara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai kesenian di samping sebagai alat komunikasi. Untuk memperbesar efek penuturan dikerahkan sebagai kemampuan yang ada pada bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, persuaian bunyi kata, saja, asonansi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat, di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Misalnya, bahasa dalam sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam karangan umum. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah. Penggambaran yang sejelas-jelasnya menggunakan kalimat yang tidak efektif. Penggambaran yang sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Yang terakhir ada ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dan dengan sendirinya penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Dalam hal ini, diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan hukum dalam Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Namun, terkadang sangat sulit menggunakan kalimat yang pendek dalam bahasa hukum karena dalam bahasa hukum, kejelasan norma-norma atau aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang panjang, lebar, jelas kriterianya, keadaan, serta situasi yang dimaksud. Berikut adalah macam-macam dari jenis, faktor, dan penyebab terjadinya ragam bahasa yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulannya secara ringkas. Ya, ada ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicaraan. Penyebab terjadinya ragam bahasa dikarenakan oleh faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Ragam bahasa dibagi menjadi jenis yang dibedakan berdasarkan cara penuturannya, cara berkomunikasi, dan topik pembicaraan. Berdasarkan cara penuturannya, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Berdasarkan cara berkomunikasi, ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan topik pembicaraannya, ragam bahasa dibagi menjadi 5, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Nah, sedikit saran dari saya, yaitu kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya mempelajari ragam bahasa yang kita miliki, kemudian mempelajari dan mengambil hal-hal yang baik yang dapat kita pakai untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata atau salah penyampaian yang secara tidak disengaja atau disengaja oleh saya. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terdiri dari banyak pulau membuat Indonesia juga punya banyak bahasa daerah. Berdasarkan data terakhir Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, disebutkan Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. Namun pengguna bahasa daerah ini makin sedikit karena jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Sehingga bahasa-bahasa daerah ini makin langka. Namun ada juga bahasa daerah yang masih populer digunakan. Di video kali ini, Teguh bakal merangkum bahasa daerah yang paling banyak penggunanya di Indonesia. Apa sajakah itu? Mari kita simak videonya. Yang pertama, bahasa Jawa. Bahasa Jawa masih banyak dipakai oleh sebagian besar masyarakat di Jawa bagian tengah dan timur. Bahkan di luar negeri pun juga terdapat penutur-penutur bahasa Jawa, di antaranya Suriname, Kaledonia Baru, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Jawa memiliki beberapa tingkatan seperti Ngoko, Madya, dan Krama. Bahasa Jawa juga punya beberapa dialek, di antaranya dialek Banten, Banyumas, Blora, Brebes, Bumi Ayu, Cirebon, Kedu, Madiun, Malang, Pantura Timur, Pantura Jawa Timur, Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Suriname, dan Tegal. Bahasa daerah yang kedua, bahasa Sunda. Bahasa Sunda banyak dituturkan oleh masyarakat Pulau Jawa bagian barat. Tak hanya mereka yang masih tinggal di Jawa bagian barat, tapi juga oleh warga Sunda yang telah migrasi ke tempat lain. Sama dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda juga memiliki beberapa dialek, di antaranya dialek barat, dialek utara, dialek selatan atau dialek Priangan, dan dialek timur laut, serta dialek tenggara di daerah Ciamis dan sekitarnya. Bahasa daerah yang ketiga, bahasa Madura. Digunakan oleh masyarakat di Pulau Madura dan kawasan pantai utara Jawa Timur. Bahasa Madura juga banyak dituturkan di Surabaya dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, Kepulauan Masalebo hingga Kalimantan. Bahasa Madura banyak terpengaruh oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, Tionghoa, dan sebagainya. Banyak pulau kata-kata dari bahasa ini yang berakar pada bahasa Melayu, bahkan sampai bahasa Minangkabau. Bahasa daerah yang keempat, bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, bagian Barat Riau, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Selain itu, juga terdapat di berbagai daerah karena orang Minangkabau banyak yang merantau keluar daerahnya. Bahasa daerah yang kelima, bahasa Musi. Bahasa Musi adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi, Provinsi Sumatera Selatan. Bahasa Musi juga dikenal sebagai bahasa Sekayu dan bahasa Palembang. Bahasa daerah yang keenam, bahasa Bugis. Bahasa Bugis adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Selain itu, bahasa ini juga dituturkan di daerah lain, di antaranya provinsi di Sulawesi selain Sulawesi Selatan, Kalimantan, Maluku, Papua, Sumatera, dan juga di Sabah, Malaysia. Bahasa daerah yang ketujuh, bahasa Banjar. Bahasa Banjar adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Bahasa ini juga dituturkan di daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Di luar negeri, bahasa Banjar juga dituturkan oleh suku Banjar di Malaysia. Bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Jawa, dan Dayak. Bahasa daerah yang ke-8,
bahasa Aceh. Bahasa Aceh adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman, dan sebagian kepulauan Aceh. Bahasa ini dituturkan di Provinsi Aceh, kecuali 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo, dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluwet. Bahasa daerah yang ke-9, bahasa Bali. Bahasa Bali adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Lombok bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram, sedangkan di Pulau Jawa dituturkan di beberapa desa di Banyuwangi. Bahasa daerah yang ke-10, bahasa Betawi. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh orang Betawi di daerah Jakarta. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa Kreol percampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu pasar ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok bagian selatan, Arab, dan Eropa. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu, karena bahasa ini berkembang secara alami. Itu adalah rangkuman 10 bahasa yang sering digunakan di Indonesia. Tetap cintai bahasa daerah kita. Bye bye.